Shalom, bagaimana kabarnya? Oke, di sini saya Claudio Goestin Vantarevasule, merupakan mahasiswa aktif semester 3, Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berasal dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin menjelaskan terkait buku yang berjudul Birokrasi dan Public Governance, yang dimana saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu dari bab 1, 2, dan 3, yang dimana masing-masing bab tersebut berisikan materi penjelasan tentang birokrasi dalam suatu pemerintahan, pikiran wabar tentang birokrasi, dan yang terakhir yaitu patologi birokrasi. Oke, pada bab 1 ini saya akan membahas tentang birokrasi dalam suatu pemerintahan. Pertama yaitu definisi birokrasi. Baik, birokrasi dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan bureaucracy, berarti dari kata bureau yang berarti meja dan kratein yang berarti kekuasaan, yang dimana artinya ialah kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja, yang dimana Indonesia sendiri ini cenderung diartikan sebagaimana yang telah digambarkan seperti birokrasi pengertian dalam bahasa Inggris di atas tersebut. Tetapi menurut Priyo Budi Santoso pada tahun 1997, birokrasi adalah keseluruhan birokrasi yang ada pada pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah yang di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen baik dari pusat maupun daerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan sekaligus. Namun, secara keseluruhan, birokrasi merupakan lembaga ataupun organisasi yang ada di pemerintahan yang dimana melaksanakan fungsinya baik dari segi pelayanan pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, untuk menggambarkan organisasi dalam pemerintahan negara Indonesia, maka birokrasi bisa didefinisikan sebagai suatu keseluruhan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit-unit organisasi pemerintahan di bawah departemen lembaga maupun non-lembaga departemen baik di tingkat pusat, daerah, seperti di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan tingkat kelurahan dan desa sekalipun. Nah, baik, setelah kita menjelaskan apa itu birokrasi, nah kita akan menjelaskan tentang makna dari birokrasi. Nah, makna dari birokrasi itu sendiri ya mencakup 3 muatan, yaitu ada dari makna birokrasi dari segi positif, negatif, serta pun netral. Nah, apa sih makna positif itu? Mari kita jelasin selanjutnya. Baik, birokrasi yang bermakna positif yaitu merupakan birokrasi yang diartikan sebagai birokrasi lega rasional, yang diartikan sebagai birokrasi ini mampu bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi ini tercipta karena adanya kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat, yang dimana artinya birokrasi ini dibutuhkan oleh negara maupun oleh rakyat negara itu sendiri. Adapun contoh yang mendukung makna tersebut adalah Max Weber dan Hegel. Kemudian, makna birokrasi negatif. Nah, dari makna birokrasi negatif ini diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan penyakit. Maksudnya, organisasi ini tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif. Mengapa? Karena isi di dalamnya itu sangat mencakup korupsi, yang dimana artinya bahwa birokrasi ini sudah tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dalam birokrasi itu sendiri. Birokrasi yang benar. Birokrasi menjadi alat penindas bagi kaum yang miskin dan hanya menguntungkan bagi kaum orang kaya, yang dimana digunakan untuk kepentingan orang kaya. Tokoh yang mendukung makna ini yaitu adalah Karl Marx dan Harold Lasky. Kemudian yang terakhir adalah birokrasi dalam makna netral, yang dimana makna netral ini birokrasi diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif
atau bisa diartikan juga sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Selanjutnya kita akan beralih ke subbab materi, yang dimana pada materi ini mencakup tentang beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi itu apa sih sebenarnya. Nah, kemudian dalam ilmu sosial, ketika muncul definisi, sudah pasti tidak mungkin hanya dilihat dari satu perspektif atau pemikiran maupun teori satu orang saja. Karena ilmu sosial ini dimana kita mempelajari tentang manusia yang antara satu dengan satu lainnya, yang dimana ini memiliki banyak perbedaan, misalnya dari segi perbedaan latar belakangnya, status ekonomi, status sosial, adat istiadat, pendidikan, dan lain masih banyak lagi. Yang dimana sehingga ilmu sosial adalah ilmu yang kaya akan pemikiran maupun pendapat dari satu sudut pandang, atau oleh karena itu adanya aliran dalam suatu pemikiran. Aliran dalam birokrasi dikenal dengan sebutan teori. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori yang dikenal dalam membentuk suatu institusi birokrasi di berbagai negara. Nah, diantaranya ini teori rasional administratif model, teori power block model, teori bureaucratic oversupply model, dan teori new public service. Teori pertama, teori rasional administrative model, merupakan model yang dikembangkan oleh Max Weber. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan, yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. Dalam teori ini, birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksi, dan efisien. Oleh karena itu, birokrasi harus diciptakan sebagai sebuah organisasi yang terstruktur, kuat, dan memiliki sistem kerja yang terorganisir dengan baik. Nah, contoh pada penerapan dari teori ini adalah negara-negara dengan tipe kepemimpinan yang dominan. Teori kedua yaitu merupakan teori power block model, yang didasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi adalah merupakan penghalang rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat membendung kekuasaan rakyat yang diwakili oleh para pejabat negara dan para politis yang memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Oleh Marx, birokrasi dipandang sebagai sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan erat dengan proses dialektika kelas sosial antara si kaya dan si miskin. Marx memandang bahwa birokrasi merupakan wujud mekanisme pertahanan dan organ dari kaum borjuis untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem kapital. Birokrat tidak segan-segan untuk menjadi agen kaum kaya untuk menekankan dan mengeksploitasi kaum miskin. Misalnya ketika melakukan penggusuran, membuat peraturan ketenagakerjaan yang dimana menguntungkan pengusaha, yang hal ini sangat menghambat bagi kaum seperti kelompok petani maupun buruh. Nah, sebagai contoh dari penerapan teori ini adalah negara-negara yang biasanya dengan ideologi komunis. Nah, kemudian teori ketiga yaitu teori bureaucratic oversupply model, yang merupakan adalah sebuah teori yang berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme. Teori ini muncul karena adanya sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Marx. Teori ini pada intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya. Nah, contohnya ini pada negara berkembang. Kemudian ada teori yang terakhir yaitu teori New Public Service, yang merupakan bentuk penetapan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada
mekanisme pasar, yang dimana menurut teori ini, bagaimanapun juga birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan cara kerja berbeda dengan sektor swasta, sehingga perannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bab 2, yaitu pemikiran Max Weber tentang birokrasi. Nah, pemikiran Max Weber tentang birokrasi ini diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran pertama Weber dikenal dengan social action, yang menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Nah, kemudian Weber juga mengemukakan bahwa sebuah organisasi ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi, yang dimana disebut sebagai dalil otoritas legal. Pemikiran bahwa dalam sebuah organisasi ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang di dalamnya yang sebagai anggota organisasi tersebut. Nah, ini disebut birokrasi dan public governance. 13 dalil-dalil itu disebut sebagai 9 dalil otoritas legal yang berisi tentang aturan-aturan bahwa 1. Tugas pejabat diorganisir atas dasar yang diatur dan berkelanjutan. 2. Tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dari segi fungsional yang masing-masing dilengkapi kewenangan atas otoritas dan sanksi yang sesuai dengan tingkatnya. 3. Jabatan diatur secara hierarkis. Dan keempat, aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis ataupun legal. Yang kelima, sumber institusi misalnya fasilitas kewenangan. Dan yang keenam, dengan menggunakan sumber-sumber individu secara pribadi. Dan yang ketujuh yaitu memegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi. Dan yang ke-8, administrasi didasarkan atas dokumen yang tertulis. Dan yang ke-9, sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi yang paling murni adalah staf administrasi birokratis itu sendiri. Kemudian saran dan kritik yang berdasarkan argumentasi ilmiah dan objektif merupakan suatu keharusan yang dimana guna untuk menyempurnakan karya tersebut. Seperti misalnya kritik-kritik yang muncul setelah Max Weber mengungkapkan karya atau pendapatnya tentang organisasi legal formal yang lebih dikenal dengan istilah birokrasi. Nah, kemudian ada banyak sekali kritik yang ditunjukkan kepada Weber. Dari kritik yang telah diterima oleh Max Weber, ini sebenarnya bahwa kritik ini diantaranya mencakup struktur berjenjang spesialis unit, bentuk birokrasi yang mirip militer, dan penekanan pada aspek legalitas. Nah, karena adanya suatu kritik-kritik yang muncul terhadap karya Weber tentang birokrasi legal yang rasional, bisa disimpulkan bahwa hakikat perbedaan pendapat antara Weber dan pengkritiknya mencakup dua pembahasan. Yang pertama, persoalan validilitas empirik, baik historis maupun prediksi. Nah, ulasannya tentang sifat dan perkembangan administrasi modern. Nah, yang kedua, ada yang lebih penting, adalah penolakan terhadap pengkaitan tipe ideal birokrasi dengan konsep-konsep rasionalitas dan efisiensi. Weber memberi dua penjelasan terpisah, khususnya tentang sifat khusus rasional birokrasi mendukung interpretasi seperti itu. Dengan intinya, administrasi birokrasi adalah otoritas yang didasarkan pengetahuan. Inilah ciri rasionalnya yang khas. Dan otoritas birokratis adalah
rasional, terutama dalam arti terbatas pada peraturan yang dapat dianalisis secara terpisah. Kemudian sampailah pada bab 3, yang dimana bab 3 ini adalah patologi birokrasi. Dalam konsep patologi birokrasi diartikan sebuah penyakit yang diderita oleh birokrasi itu sendiri, yang artinya yang dimana mempunyai skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud yaitu antara lain berupa ketidakefisiensi, efektivitas organisasi, yang dimana ini mengakibatkan proses dalam organisasi yang tidak memiliki perkembangan yang bergerak secara lambat, yang dimana birokrasi dalam pelayanan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat, yang dimana supaya bisa memberikan pelayanan yang secara optimal kepada masyarakat. Nah, apabila birokrasi di suatu negara terkena patologi sehingga menjadikan lembaga birokrasi itu sendiri tidak sehat, akan sangat susah untuk diharapkan untuk menghasilkan suatu kinerja yang optimal. Oleh karena itu, jika birokrasi ini gagal dalam memenuhi suatu harapan dalam masyarakat pelayanan, maka sangat mungkin masyarakat akan melakukan adanya perlawanan baik dalam bentuk protes, kritik, maupun bisa sampai ke dalam demonstrasi. Nah, kemudian menurut Sondang Pesiagian, patologi birokrasi ini ada 4 bagian, yaitu dari patologi tentang persepsi dan gaya manajerial, yang dimana hal ini yang termuat di dalamnya yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, anti terhadap suatu kritik, korupsi dan sogok, serta kehidupan pejabat pemerintah yang boros dan mewah. Yang kedua, patologi birokrasi dalam hal kurangnya pengetahuan dan keterampilan, di mana pelayanan ini kurang memadai karena kurangnya akses dalam pengetahuan dan keterampilan, yang dimana sehingga butuh adanya peningkatan kualitas, terutama dari proses rekrutmen dan kaderisasi. Yang ketiga, patologi dalam hal pelanggaran peraturan perundang-undangan. Semua aspek kehidupan berbangsa telah diatur di dalam perundang-undangan, korupsi, suap, disiplin, pencurian, pembayar pajak, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, patologi dalam hal perilaku disfungsional yang negatif, artinya birokrasi berperilaku sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh, bodoh amat, yang dimana seharusnya setiap aparat birokrasi itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu knowledge, skill, dan attitude, dan sebagaimananya. Nah, itu tadi penjelasan tentang buku yang telah saya analisis dan kemudian saya jelaskan dari bab 1, 2, dan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penggunaan bahasa dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.